Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Jumpa lagi hari ini, Minggu 31 Mei 2020, dalam update COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, dua laboratorium kita, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit UNRAM, telah memeriksa sejumlah 64 sampel. Dengan hasil 47 sampel negatif. Satu sampel adalah evaluasi dari pasien yang dirawat masih positif. Dan hari ini terkonfirmasi 16 kasus baru yang berasal dari Kota Mataram 3 orang, Lombok Barat 2 orang, dan Lombok Tengah 11 orang. Sehingga kasus positif pada hari ini berjumlah 652 orang. Kalau kita menghitung dari jumlah kasus yang positif atau positif baru dibandingkan dengan 100.000 penduduk per 100.000 penduduk di Nusa Tenggara Barat, incidence rate kita Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 12,45%. Range-nya berada pada range angka 1,73 di Kota Bima dan 48,76 di Kota Mataram. Artinya, untuk menuju keadaan yang baru, tatanan yang baru, kita masih harus bekerja keras untuk menurunkan angka incidence rate yang otomatis juga menurunkan jumlah kasus baru setiap harinya. Pada hari ini juga kita telah temukan pasien yang sembuh, yaitu satu orang pasien yang berasal dari Lombok Timur. Dengan demikian, jumlah pasien yang sembuh sampai hari ini adalah 292 orang atau 44,7%. Sementara hari ini tidak ada laporan pasien yang meninggal dunia, sehingga total tetap pada angka 11 orang atau 1,8% dari total pasien COVID-19. Dengan perhitungan-perhitungan di atas, maka pasien yang saat ini masih dirawat adalah sejumlah 349 orang. Dirawat di semua rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa kami akan sampaikan beberapa parameter yang selalu kita catat. Pertama adalah tentang PPTG, pelaku perjalanan tanpa gejala. Hidup ini selalu mengalir dan bergerak, dan hari ini tercatat 428 orang yang datang di NTB, bergerak di seputar NTB sebagai pelaku perjalanan tanpa gejala. Total dari bulan Februari ada 60.621 orang yang tercatat, dan 4.213 masih kita minta untuk isolasi mandiri. Sementara hasil tracing kontak petugas kesehatan pada hari ini ada 533 orang tambahan, orang tanpa gejala. Mereka adalah orang yang berkontak dengan pasien konfirmasi positif. Sehingga total dari OTG kita adalah 6.466 orang dan 2.533 orang atau 42,7% masih dalam pemantauan dan karantina. Poin berikutnya adalah
orang dalam pemantauan. Hari ini ada tambahan 259 orang dalam pemantauan. Sehingga berjumlah total 5.318 orang. Dengan yang masih dipantau adalah 445 orang atau 7,6%. Sementara pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 84 orang, sehingga total adalah 1.278 orang dengan pasien yang masih berada di rumah sakit ataupun di karantina terpadu sejumlah 571 orang atau 44,6%. Mengapa 4 komponen ini selalu kami sebutkan dalam update COVID-19? Karena pasien yang positif berasal dari 4 komponen ini. Mereka inilah yang kita pantau. PDP, sebagai contohnya PDP, teori epidemiologi memperkirakan bahwa 10-20% PDP akan berkembang menjadi pasien yang positif. Sehingga itulah sebabnya PDP selalu kita tempatkan di karantina terpadu atau di rumah sakit apabila menunjukkan gejala-gejala penyakit. Karena kita harus awasi betul. Apabila dia menjadi positif, dia masih berada dalam pemantauan petugas kesehatan. Demikian juga dengan OTG. 76% kasus kita adalah tanpa gejala. Sehingga OTG pun tetap harus tercatat dan terpantau dengan rapi. Kami berterima kasih kepada gugus tugas baik di kabupaten, kota, kecamatan maupun desa. Karena peran gugus tugas dalam proses pemantauan dan pengawasan PDP, ODP maupun OTG sangat besar. Kita mengawasi dan memantau orang-orang yang potensi bergerak tetapi tidak boleh bergerak atau harus diisolasi. Ini bukan hal yang ringan. Alhamdulillah dengan kerjasama kita semua, dengan tagar bersama lawan COVID, semua bisa kita kerjakan bersama-sama. Kemudian kita akan bicarakan juga pada hari ini tentang R0 atau kemampuan penularan penyakit dan reproduksi efektif, yaitu evaluasi dari penularan penyakit. Kedua komponen ini dijadikan sebagai penilaian dari perkembangan penyakit di suatu daerah. Ada 6 komponen yang mendukung perhitungan angka ini. Pertama adalah jumlah kasus positif, kemudian jumlah kasus yang diperiksa, jumlah testing, jumlah tempat tidur yang ada, jangkauan pelayanan kesehatan di daerah, dan terakhir perilaku masyarakat. 6 ini yang kita hitung untuk menentukan reproduksi efektif. Dari pemantauan kita, sejak bulan Maret atau akhir Februari, kita sudah melakukan tes PCR maupun tes cepat molekuler kepada 5.700 orang pasien. Dan dengan ditemukannya angka 652 orang, atau kalau kita hitung, positive rate NTB berada pada angka 11,45%. Artinya angka ini masih tinggi. Beberapa ahli menyarankan bahwa bila kita ingin memasuki era baru atau yang dikenal dengan new normal, diharapkan positive rate kita berada di bawah angka 5%. Inilah tantangan bagi kita semua untuk mengejar kemampuan kita menurunkan angka-angka positif baru tersebut sampai di bawah 5%. Sehingga NTB bisa menjelang era baru atau new normal. Untuk mendukung percepatan tersebut, kami mengingatkan kembali beberapa protokol kesehatan
yang menjadi sesuatu yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh penduduk NTB. Ada 7 protokol kesehatan tersebut. Pertama, menggunakan masker. Alhamdulillah, sekarang kalau kita berjalan, orang yang tidak memakai masker adalah orang yang aneh. Karena sebagian besar masyarakat sudah memakai masker. Berarti ini adalah buah dari upaya kita bersama. Kedua, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik. Kalau kita berangkat berjalan di sarana-sarana umum, maka kita lihat semua orang sudah terbiasa mencuci tangannya sebelum memulai kegiatan dan mencuci kembali setelah kegiatan, baik dengan sabun ataupun memakai hand sanitizer. Ini adalah perkembangan yang cukup baik di Nusa Tenggara Barat apabila kita bandingkan dengan keadaan di bulan Maret. Jaga jarak. Jaga jarak untuk lokasi-lokasi tertentu sudah bisa terlaksana. Tetapi ada pusat-pusat ekonomi masyarakat seperti pasar masih belum bisa berhasil sepenuhnya melakukan jaga jarak. Ini adalah PR kita bersama. Mari sama-sama kita yakini bahwa dengan menjaga jarak yang benar, maka proses penularan akan bisa diturunkan dan kita bisa segera menjelang era baru. Keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Jangan lupakan olahraga ringan. Carilah tempat yang sepi, tidak bertemu dengan orang yang banyak dalam berolahraga, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita menjaga daya tahan tubuh kita dengan tetap menjalankan olahraga ringan dan bila perlu meminum vitamin. Kelima, konsumsi gizi seimbang. Hentikan memakan junk food. Makanlah makanan-makanan yang memang bergizi. Gizi seimbang, komponen karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tetap kita makan secara bersama-sama dengan komposisi yang benar. Jangan komposisi karbohidrat jauh lebih tinggi dibandingkan komposisi protein. Itu namanya bukan gizi seimbang. Ini memerlukan waktu untuk kita mulai mempraktekkan keadaan ini. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kemauan yang baik dan kemampuan yang ada, insya Allah masyarakat NTB bisa menjalankan konsumsi gizi yang seimbang. Kemudian, kelola penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Kalau kita lihat 11 pasien kita yang meninggal, 3 adalah bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Sisanya adalah lansia yang memiliki penyakit komorbid. Ada yang meninggal di usia produktif, tetapi ternyata juga memiliki penyakit komorbid. Penyakit komorbid yang paling sering menyertai adalah hipertensi, diabetes, maupun ginjal. Nah, artinya kalau Bapak Ibu adalah penderita hipertensi dan penderita diabetes, tolong tetap tertib dalam mengelola penyakitnya. Minumlah obat secara teratur seperti yang disarankan oleh dokter. Kontrol secara teratur tensi darah Anda, tekanan darah Anda, maupun gula darah yang ada. Sehingga bila tekanan darah stabil, gula darah tetap dalam posisi normal, maka daya tahan tubuh Bapak Ibu akan tetap baik. Dan itu akan mengurangi risiko penularan COVID-19. Terakhir adalah perilaku hidup bersih sehat. Artinya 7 poin di atas masih kita tambahkan dengan sanitasi lingkungan.
Bagaimana sanitasi lingkungan di lingkungan Bapak Ibu tinggal? Bagaimana cara pembuangan sampah? Apakah sudah dikelola dengan benar sesuai dengan jargon Nusa Tenggara Barat, yaitu zero waste. Tidak ada sampah berserakan, tidak ada sampah yang terbuang, dan semua sampah bisa didaur ulang dan dimanfaatkan dengan baik. Itulah protokol kesehatan yang patut diingat dan dilaksanakan oleh seluruh penduduk Nusa Tenggara Barat. Bersama lawan COVID, kita turunkan penambahan pasien baru sampai di bawah 15 setiap harinya, mengejar positive rate di bawah 5%, dan mengejar incidence rate di bawah 5% juga. Dengan demikian, harapan kita untuk mencapai era baru atau new normal dalam waktu yang dekat bisa terlaksana. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.